Kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah teror saudara kembar. Bonnie yang berusia 15 tahun terlihat sangat sedih atas kepergian saudara kembarnya, Bobby. Saudaranya telah meninggal akibat suatu kecelakaan bus yang mereka tumpangi sewaktu pulang sekolah. Sementara Bonnie selamat. Bonnie yang dulunya periang kini menjadi pendiam dan kebanyakan murung. Maklumlah, dulu mereka selalu kompak dan bersama kemanapun mereka pergi. Suatu malam, ketika Bonnie tidur, ia bermimpi didatangi oleh arwah Bobby dan ingin mencekiknya. Wajah Bobby terlihat sangat pucat dan dipenuhi darah, juga kedua matanya melotot. Bonnie berteriak meminta tolong kepada ibunya. Dengan sigap, Bonnie pun terbangun dan duduk. Lalu dilihatnya badannya sudah berkeringat dingin. Ia sangat ketakutan malam itu. Ia mendengar anjing terus menggonggong dari arah luar. Ia pun merinding ketakutan. Kemudian Bonnie menyalakan lampu kamar dan menutupnya, lalu berjalan menuju kamar ibunya. Ia mengetuk pintu dan mencoba membangunkan ibunya, tetapi gagal. Ia melihat jam dinding sudah pukul 2 dini hari. Dari tadi, suara longlongan anjing itu semakin lama semakin kuat terdengar. Bonnie merasa terganggu. Lalu ia membuka jendela dan berusaha mengusir anjing itu. Saat itu juga ia melihat di luar, di tengah-tengah kegelapan. Saat itu juga ia melihat di luar, di tengah-tengah kegelapan, samar-samar seperti ada seseorang yang sedang jongkok membelakanginya. Orang itu mengenakan pakaian seperti pakaian sekolah dan rambut yang acak-acakan. Mungkin itu hanya orang gila yang kebetulan lewat sini, pikir Bonnie dalam hati. Lalu ia menutup jendela tanpa menghiraukan dan ia pergi ke toilet. Lalu ia menutup jendela tanpa menghiraukannya. Lalu ia pergi ke toilet. Ia membasuh wajahnya agar terlihat lebih segar. Saat itu juga, sekilas ia melihat ke arah cermin yang ada di depannya. Ada seseorang yang lewat di belakangnya. Hembusan anginnya sangat terasa. Bajunya sama seperti orang yang dilihat di luar tadi. Langkahnya begitu cepat. Bonnie pun merinding dan tercengang. "Siapa kamu?" tanyanya dalam hati sambil melihat ke belakangnya. Lalu ia mematikan keran air dan berlari 1000 langkah menuju kamarnya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Paginya, Bonnie menceritakan semua kejadian itu kepada sang ibu. Namun ibunya tidak percaya dan ibunya mengira itu hanyalah halusinasi Bonnie. Tapi Bonnie tetap kekeh dengan penjelasannya. Ia menjelaskan bahwa itu adalah arwah Bobby yang gentayangan. Ibunya tetap tidak mempercayai perkataan Bonnie. Lalu, ibunya pergi meninggalkan Bonnie. Bonnie terlihat sangat bingung. Lalu ia pun pergi untuk sarapan. Sewaktu Bonnie makan, ia sungguh sangat merasakan kehadiran Bobby di sisinya. Hawanya tiba-tiba terasa dingin. Kursi makan yang ada di sebelah Bonnie pun bergerak sendiri, seperti ada yang menariknya. Lalu, sendok, piring, dan gelas yang ada di atas meja perlahan-lahan bergeser seperti ingin ikut sarapan. Hembusan udara yang sangat dingin pun terasa menyentuh pundak Bonnie. Ia hanya tercengang melihatnya. Dan ia tidak berani lama untuk membuka matanya, dan jantungnya berdetak kencang. Bonnie berpikir bahwa itu pasti arwah Bobby yang ingin selalu dekat dengannya kemanapun ia pergi. Tidak berapa lama, Bonnie pelan-pelan pergi dari tempat itu, dan ia merasakan arwah Bobby juga perlahan mengikutinya dari belakang. Sungguh mengerikan. Ketika di dalam kelas, Bonnie merasakan bangku kosong yang ada di sebelahnya dulunya adalah tempat duduk Bobby. Bergerak perlahan.
Bonnie tahu bahwa arwah Bobby selalu mengikutinya, dan para siswa pun sengaja tidak mau menduduki bangku tersebut. Sesekali, arwah Bobby menampilkan wujud aslinya. Ketika itu, sewaktu guru sedang mengajar, Bonnie terkejut setelah melihat arwah Bobby berjalan-jalan di dekat guru sambil menampilkan wajahnya yang seram dan dilumuri darah terus melotot ke arah Bonnie. Juga sewaktu jam istirahat, Bonnie melihat seseorang Bonnie melihat seseorang yang kurang jelas terlihat wajahnya, mondar-mandir kebingungan di aula sekolah. Tetapi teman-temannya yang lain tetap tidak bisa melihatnya. Sepulang sekolah, Bonnie kembali menceritakan kepada ibunya. Namun lagi-lagi si ibu tidak percaya. Dan di malam hari, Bonnie tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya sangat panas dan demam tinggi. Ibunya sangat khawatir bercampur bingung. Dipeluknya lah tubuh Bonnie, dan panasnya semakin lama semakin tinggi. Lalu ibunya memutuskan untuk memanggil taksi dan membawa anaknya itu ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Bonnie yang duduk di sebelah ibunya terlihat gelisah. Sesekali ibunya meminta sang supir untuk mempercepat laju taksinya. Malam itu terasa sangat dingin. "Maaf ya nak, sekarang ibu baru percaya," kata ibu sambil terus memeluk erat tubuh Bonnie. "Sebenarnya, apakah kalian selama ini bertengkar?" tanya ibu kepada Bonnie, yang dari tadi melihat gelapnya hutan yang sedang mereka lewati. Dengan suara yang terbata-bata, maka Bonnie pun bercerita. "Iya Bu, aku baru menyadarinya sekarang. Sewaktu sebelum kecelakaan itu terjadi, kami sempat berdebat. Bobby selalu bertanya kepadaku, mengapa setiap hari ibu selalu menyuruh kita untuk memakai baju yang sama. Lalu, kalau kita pergi, selalu bersama, makan, tidur, dan melakukan hal-hal yang lain pun selalu bersama. Jadi, kalau mati, apakah juga sama?" Gitu, Bu. Itu yang selalu ditanya oleh Bobby. Dia selalu mendesakku untuk menjawabnya. Namun, waktu itu aku hanya diam saja. Dan tidak lama, kecelakaan pun terjadi, Bu. Begitulah cerita Bonnie yang membuat ibunya meneteskan air mata. Sementara taksi terus melaju sangat kencang. Saat itu juga, taksi yang mereka tumpangi oleng dan menabrak sebuah pohon besar. Kejadian itu sangat mengerikan. Taksinya ringsek berat. Sang supir pun terbunuh dengan kepala yang pecah. Bonnie juga mati dengan kepala yang remuk berlumuran darah. Namun anehnya, sang ibu hanya luka ringan. Dalam keadaan setengah sadar, sang ibu melihat samar-samar Bonnie dan Bobby berdiri di dekatnya, saling bergandengan tangan, sambil menampilkan wajah yang sangat-sangat mengerikan, serta tersenyum dan melambaikan tangan kepada sang ibu.